Oke, selamat malam kawan-kawan, teman-teman semua. Bagi sobat trading dan investasi, malam hari ini kita kembali berjumpa. Kita bahas saham ya. Bagaimana tadi perdagangan hari ini? IHSG akhirnya setelah menyentuh resisten kemarin tidak kuat, dan hari ini IHSG dibuang sekitar 1 miliar ya. Yang banyak dibuang yang pertama adalah BBCA 460, Telkom 290, BBNI 110 ya. Total keluarnya hari ini 1 triliun lebih ya. Ya, tapi yang masuk hari ini yang luar biasa banyak GoTo ya. GoTo, AMNN, ASII ya. Oke. Pada sobat cuan trading dan investasi, sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini ya, dan juga teman-teman boleh share, komen juga kalau ada mau dibahas sama yang mau dipertanyakan, silahkan kita sama-sama analisa secara teknikal ya. Jangan lupa di subscribe ya kawan-kawannya agar channel ini bisa berkembang lebih lagi. Oke, kawan-kawan, akhir bulan Agustus ini ya tidak bisa, sebenarnya kemarin udah melewati resistennya ya di 6970-an ya, yang hari kemarin nyentuh 7000 ya, tapi ini sepertinya ditarik naik ke atas tadi, dibanting ke bawah dan juga ditarik ke atas ya. Perdagangan September kita lihat apakah masih sideways lagi seperti bulan sebelumnya dan turun lagi sampai ke 68. Oke, kita ikuti saja saham-sahamnya. Ya, teman-teman, yang pertama yang mau saya bahas adalah GoTo ya. GoTo kita lihat ini saham yang sudah terjun jauh ya dari all time high-nya itu ya di berapa ya, waduh udah nggak tahu, kita di 7000-an ya, udah jauh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hari ini kalau kita perhatikan ya, volumenya juga ini di mana nih, sebentar, volume ya ada error ya. Oke, ini volumenya sebenarnya cukup tinggi ya. Oke, sebentar ya teman-teman, sebentar. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan di sini 3 hari ini ya, setelah menyentuh supportnya yang terakhir di 83, dia juga di tanggal berapa ini sudah mulai naik ya, dan hari ini juga diakhiri di bulan ini dengan volume yang meningkat ya, meningkat di 737-an ya, 770-an ya, miliar ya. Oke kawan-kawan, kalau kita perhatiin di sini dia sebenarnya ternyata ini ada low yang paling Desember 22 ya, dan di bulan ini dia bulan Agustus dia menyentuh tidak sampai Desember yang tahun 2022 tahun kemarin ya. Kita perhatikan, cuman teman-teman, kalau bagi saya ini masih tetap kita wanti-wanti. Kenapa? Karena kejadian sudah seperti ini juga sudah terjadi. Biasanya kan hal-hal seperti ini berulang ya. Di 17 Juli 2023 ketika dia menyentuh ya, bahkan melewati ya MA20-nya ya, akhirnya besoknya dia turun juga ya. Dan di sini juga kalau di bulan berapa ini, bulan Juni, memang dia agak tinggi naiknya ya, cuman langsung turun lagi. Ini juga terjadi ya, tapi ini tidak menyentuh ya MA20-nya yang merah ya, tapi hari ini dia menyentuh melewati ya. Apakah besok kita lihat volume kecil seperti ini terus dia turun lagi ya kan, kita tidak tahu.
kita perhatikan aja ya, kita perhatikan aja apakah dia nanti akan lanjut ya, lanjut dan bentuk seperti ini ya, seperti ini turun atau ini naik lagi sampai di sini. Kita lihat ya. Kalau besok volumenya makin meningkat, mungkin kita bagi yang belum ada ya. Dan di sini ada resisten kecil ya. Ini saya hapus dulu. Ini ada resisten di sini. Ya, di 98 ya. Kalau memang volume besar juga dilewati, mungkin masuk ke 105 dulu ya. Oke, kawan-kawan, itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya mau bahas GIAA ya. Sentimennya juga dibarengi dengan rencana merger ya, dibarengi dengan kenaikan di minggu lalu ya, tanggal 18 diantara di sini ya, dan dilanjutkan dengan uptrend terus dan bertahan di sini ya. Jadi sepertinya kalau saya melihat ini mau bertahan di area sini ya, di 87 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ada ya, kalau mau scalping ya mungkin bisa cuma berapa persen aja ya, 2 tick aja ya. Yang belum ada bisa masuk ya kan. Ini ada kemungkinan dibawa terbang lagi ya, dibawa terbang lagi karena kalau kita lihat historinya ya, dia sudah turun dalam ya, dia sudah turun dalam dari berapa nggak tahu kita ya, dari 800-an 1000-an ya. Tapi di sini sudah ini ya, breakout dari MA20 yang ini menuju MA200 yang warna coklat ya. Jadi teman-teman kalau di sini ya, kalau yang mau panjang juga ya, jangka menengah ya, bisa juga ya, tapi dengan catatan ya tetap harus ada stop loss atau masuk dulu dengan sedikit. Kalau nanti dia jatuh lagi ke sini ya masuk lagi kan gitu ya. Tapi kan sayang nih nunggu ini, kalau dia jatuh sampai sini kita nunggunya itu lama loh. Misalkan seperti ini dari Mei ya, dari Mei kita misalnya ambil di sini kemarin karena uptrend, sudah ada kenaikan di sini, misalnya ada naik ternyata jatuh ya kan, kita lama nunggunya ya. Apalagi kalau ini harus jatuh ke sini lagi ya, nggak tahu kita kapan nunggunya lagi. Kalau mergernya berhasil, kalau mergernya nggak berhasil dan tidak menguntungkan juga, atau misalnya ada persoalan di sana yang membawa newsnya kurang bagus ya, akhirnya tidur lagi ya teman-teman, jadi risiko ya. Oke, yang selanjutnya coba kita bahas ini yang JSMR ya. JSMR kemarin itu sudah mulai uptrend, tapi ternyata hari ini apakah ini penurunan yang untuk naik ini ya, akumulasi, kita tidak tahu. Tapi kita lihat dulu chartnya. Ini chart besar-besar, saya hapus dulu. Ini hapus dulu ya. Ini JSMR sudah 2 hari kemarin langsung tancap gas ya, bahkan dilewati ya resisten di sini, dilewati ya, resisten di sini dilewati menuju resisten berikutnya ya. Tapi teman-teman kalau kita lihat hari ini, dari hari pertama dia hari 29 Agustus ya, sebenarnya volume makin turun ya, makin turun dari dia di tanggal 29 Agustus ya, ini turun dan sebenarnya ini dikit ya. Artinya teman-teman kalau dilihat dari seperti ini yang jualan di sini sedikit, tapi kita tidak tahu apakah ini mereka cicil jualan kan gitu ya, atau mungkin ada sentimen
untuk besok kan berlakunya simetris ya, ARB dengan arah ARB-nya itu. Tapi saya rasa ini adalah saham-saham bagus, tidak segampang itu untuk ARB ya sampai 35%. Ini perkiraan harga berapa ini? Harga dia 4.000 ya. Nanti bisa dilihat ARB-nya berapa jadinya, di bawah 5.000 kalau nggak salah. Di atas 5.000 ke atas mungkin ARB-nya sampai berapa ya, 25 atau 20. Kalau di bawah 5.000 mungkin sampai 35 juga ya. Oke, teman-teman, kita bahas tadi Goto, Gia. Coba kita bahas satu lagi, MPPA ya. MPPA ini matahari. Kita coba lihat kalau kemarin dari sepertinya sudah mau uptrend ya di sini. Kenapa? Karena setelah penanjakan dia naik menembus EMA 20 di tanggal 22 Agustus ya, dia di punya shadow atas di tanggal 23-nya. Tetapi teman-teman kalau kita perhatikan di sini, dia tidak melewati penurunannya MA 20 ya. Oke. Ya, ini juga karena sudah jauh ya jatuhnya ya. Cuman bulan Juli 2023 dia coba nyentuh EMA 200 tapi gagal, mundur lagi. Tapi memang pergerakan yang di sini lebih cepat ya dan teratur. Kalau di sini sepertinya banyak yang setelah dia ada kenaikan dari 82 di sini di 90-an ini banyak yang jualan ya, 90 atau sampai 95 ya. Apakah itu teman-teman yang ada barang di sini? Sebenarnya enggak juga ya. Tapi kalau menurut saya ini ada sepertinya ada fase akumulasi ya di sini ya. Dan kita akan tunggu bagaimana saham ini, apakah akan dinaikkan juga ya. Kita bisa bertahan kalau misalnya mau cicil ya, dengan sistem 20 30 50 ya, atau 30 30 40 ya. Bisa masuk di sekitar 89 juga ya, 89 90. Kemudian nanti masuk lagi di 80 ya. Tapi kalau sudah jatuh lagi ya mungkin keluar habis ya, atau dibagi 3, di sini boleh masuk, terus nanti sekitaran sini juga masuk 86, dan di 80 masuk lagi. Kalau seandainya dia nggak kuat lagi ya, kita wajib keluar, karena lebih bagus kita tunggu di sekitaran 70-an lagi. Kalau memang nanti kita lihat fundamental perusahaannya apakah bagus atau enggak, makin baik atau enggak ya. Tetapi teman-teman, ini karena akhir tahun saya rasa volume penjualan mereka akan meningkat ya, dan ada news yang bagus di akhir tahun seperti ini. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya bahas mengenai saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek kita untuk besok ataupun di hari besok terakhir ya. Oh ya, besok ternyata Jumat ya, tanggal pertama dan hari terakhir ya. Apakah merah ya kan, atau ada kemungkinan tadi karena ini besok akhir perdagangan juga dan ARB simetris berlaku, makanya banyak yang jualan ya. Kita tidak tahu, tetapi yang pasti teman-teman, kita kalau saya yang memang mengadopsi analisa teknikal ya, kita tidak bisa apapun beritanya, kita tidak bisa berpatokan dari news-news, tapi lebih berpatokan kepada ya teknikal, karena teknikal seperti ini tidak akan berbohong ya. Bagaimana situasi pasar hari ini ditentukan dari teknikal ya, seperti ini ya. Ya, artinya bagaimana arus penjualan dan pembelian di sini kita bisa lihat bagaimana dia harus naik, terus turun lagi, naik lagi, akhirnya
membentuk ya pattern seperti ini ya. Jadi sepertinya seimbang ya, dorongan naik dan turunnya. Saya bilang kalau ini, tapi ini tetap bertahan di EMA 20, tidak jatuh ya. Jadi besok siapa yang mau masuk boleh juga, atau menunggu hari Senin ya. Lebih enak sih hari Senin atau besok wait and see dulu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang mau boleh di komen juga, nanti di komenan ada yang bisa disampaikan, saya akan coba bahas, kita akan belajar bersama-sama. Thank you semuanya, semoga perdagangan terakhir besok dan hari pertama di September kita selalu cuan. Salam cuan dari trading dan investasi. Bye bye.